Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini Bapak ingin membahas materi tentang nilai mutlak ya. Di sini yang akan kita bahas nantinya ada pengertian, pembahasan serta latihannya nanti ya. Jadi jangan lupa nanti latihannya akan kerjakan ya. Pengertian nilai mutlak itu, nilai mutlak atau harga mutlak adalah suatu konsep yang menyatakan nilai suatu bilangan selalu positif ya. Jadi di sini kalau misalnya ada tanda -1 di dalam nilai mutlak nih, tanda nilai mutlak itu kayak pagar garis lurus gitu ya. Jadi nanti hasilnya selalu plus gitu. Ini kenapa masih ada minnya? Ini cuman mengartikan saja gitu nantinya di definisi nilai mutlak ya. Kan kalau -1 kali -1 kan jadi plus, itu maksudnya. Jadi kalau di sini ada definisi nilai mutlak, ada nilai mutlak dari X. Ada syarat di sini kalau misalnya X-nya ini di atas 0 atau sama dengan 0. Ya kan kalau di atas 0 berarti nilainya dia positif kan? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya itu positif ya. Nah, jadi X-nya yang dia ada di sini berubah, tanda kurungnya hilang jadi tinggal X ya. Ya kalau misalnya positif gitu X gitu. Namun kalau misalnya X-nya di bawah 0, kan berarti -1, -2, -3 ya gitu. Nah, berarti nanti X-nya itu tanda mutlaknya hilang tapi harus dikalikan dengan min. Nah, makanya kalau misalnya X-nya itu -1, nah dia jadi min X, berarti min 1 gitu. Min kali -1 hasilnya plus. Nah, iya kan? Misalnya kalau jadi yang tadi nilai mutlak dari -1, dia jadi +1 karena dikali min. Ya udah. Gitu. Jadi selalu positif itu hasilnya ya. Ingat-ingat. Nah, ini sifat-sifat nilai mutlak nih. Jika X, Y adalah anggota bilangan real ya, anggota bilangan real maksudnya, maka berlaku sifat-sifat berikut. Jadi gini nih. Kalau misalnya X sama Y-nya nih ada sebuah angka, misalnya X-nya 2, Y-nya 3 gitu. Nah, bisa diubah menjadi seperti ini, dipecah begitu ya. Jadi ini sifat-sifat nilai mutlaknya. Perumpamannya kalau X sama Y-nya kalian ganti dengan angka gitu ya. Nah, jadi bisa dipecah seperti ini. Ini bisa dipecah menjadi ini. Ini bisa dipecah menjadi ini begitu. Oke. Nah, selanjutnya aturan pertidaksamaan nilai mutlak nih. Jadi dalam pertidaksamaan itu ada nilai mutlaknya juga. Jadi kalau misalnya X, nah ini P-nya ini anggota real dan P-nya itu lebih besar dari 0, maka nih ada 2. Nah, P-nya itu apa sih? Ingat-ingat. Jadi kalau ada soal kayak gini nih, nilai mutlak X itu lebih kecil atau sama dengan daripada P. Nah, P yang ada di sini angkanya itu harus positif. Jangan sampai dia negatif ya. Itu. Nah, jadi P-nya ini bisa nilai mutlak dari X yang lebih kecil dari P gitu. Artinya dia bisa diubah jadi kayak gini. Oke, pertidaksamaannya hasilnya. X-nya dihilangkan tanda mutlaknya, terus P-nya ini jadi dikalikan min, yang ini tidak dikalikan min, P tetap ya. Nah, tandanya ini lebih kecil dari sama dengan gitu. Lebih kecil dari sama dengan, lebih kecil dari sama dengan. Oke, lalu kalau misalnya dia X, nilai mutlak dari X-nya itu lebih besar dan sama dengan dari P, nah jadi diubah kayak gini. X itu lebih kecil sama dengan dari min P atau X lebih besar sama dengan dari P ya. Jadi ada dua partisi di sini. Kalau yang ini jadi satu tapi nyambung seperti ini. Oke, lihat dari pembahasan soalnya nih, pembahasan soal persamaan nilai mutlak. Tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 4 dikurang 2X sama dengan 3. Oke, jadi penyelesaiannya kayak gini. Kalau ada dua cara ya. Jadi kalau misalnya kita mengkuadratkan kedua ruas kiri sama ruas kanan. Nah, 3-nya kita kuadratkan, nilai mutlak dari 4 min 2X-nya kita kuadratkan. Nah, kalau nilai mutlaknya ini kalau kita kuadratkan jadi seperti ini. Nilai mutlaknya jadi hilang, kita tinggal mengkuadratkan si 4 min 2X. Hasilnya seperti ini. Bapak mungkin sudah ya memberitahu ya cara mengkuadratkan itu seperti apa. Silahkan dipelajari lagi. Oke. Lalu yang 3 kali 3 kan itu 2 aja 9 ya jadinya ya. Itu. 3 pangkat 2 itu 9. Nah, di sini langkah selanjutnya adalah kita mengurangi masing-masing ruas dengan angka 9. Kenapa? Kita buat ruas sebelah kanan itu menjadi 0 ya. Berarti kalau biar jadi 0, 9-nya ini harus dikurang 9. Berarti ruas sebelah kiri juga harus dikurang 9. Oke, jadinya ruas sebelah kanan jadi kita punya 0 nih gara-gara 9 dikurang 9. Ruas kiri kita punya jadi 7. Nah, kenapa? Jadi tadi 16 yang ada depan ini hanya bisa dikurangi dengan 9, yang lain tetap
Oke, jadi kita punya 7 dikurang 16x ditambah 4x kuadrat sama dengan 0. Nah, di sini persamaan kuadrat yang ini apa? Oke. Nah, ini bisa kita pecah, kita faktorkan menjadi seperti ini. Oke, silahkan kalau yang masih belum paham faktorkan, pemfaktoran, oke, tanya-tanya lagi ya. Oke, pelajari lagi. Nah, kalau sudah difaktorkan seperti ini, kita bisa pisah jadi dua. Pertama, 1 min 2x-nya sama dengan 0. Oke. Terus yang ini satu lagi, 7 min 2x sama dengan 0. Kita substitusi ya masing-masing, yang ini dulu. Oke, yang pindah adalah min 1. Oke, 1 jadi min 1. Oke. Nah, terus ini sebenarnya sama ya kayak gini ya. Kalau ini Bapak menggunakannya apa? Kali apa ya? Penjumlahan ya, kedua ruas atau perkalian kedua ruas ya, sama. Kalau ini Bapak menggunakan substitusi. Metodenya sebenarnya sama aja, cuman beda beda langkah-langkahnya gitu ya. Ini sama. Nah, kalau yang ini Bapak menggunakan substitusi, 1 pindah ke sini jadi min 1. Oke, di sini min 2x. Oke. Min 2-nya kita pindah ke sini jadi min 1 dibagi min 2. Min 1 dibagi min 2 hasilnya 1/2. Oke, minnya hilang. Jadi X sama dengan 1/2. Ini yang pertama. Nah, yang ini sama kayak tadi, 7 pindah jadi min 7. Min 2-nya pindah jadi pembagian 7 ya, buat membagi min 7. Oke, min 7 per min 2 sama dengan 7/2. Jadi X yang kedua adalah 7/2. Nah, jadi kita punya nih dua jawaban. 1/2 atau 7/2 tuh X-nya. Oke. Untuk langkah kedua, cara kedua nih, ada dua cara ya tadi ya. Tadi cara pertama itu mengkuadratkan kedua ruas. Nah, sekarang menggunakan definisi nilai mutlak. Definisi nilai mutlak itu yang tadi nih, definisi nilai mutlak yang pertama sekali. Kita menggunakan yang ini. Gitu. Nah, jadi definisi nilai mutlak itu jika kan tadi yang di dalam X-nya ini lebih besar dari 0. Nah, berarti kan dia positif kan? Lebih besar sama dengan dari 0 berarti dia positif. Maka ini kita tidak apa-apa kan, tidak kita ubah nih. Nah, kita coba langsung operasikan. 4 min 2x sama dengan 3. Oke, tadi kan sama dengan 3 soalnya ya. Oke. Pindah 4-nya jadi 3 dikurang 4, jadi 3 dikurang 4 min 1. Oke, terus min 2-nya pindah jadi min 1 per min 2. Oke, jadi kita dapat X yang pertama adalah 1/2. Lalu yang kedua, kalau misalnya nilai mutlak dari 4 min 2x ini dia negatif, kalau negatif nih ya, kita kan nggak tahu X-nya nih berapa, makanya kita nih masih berasumsi ini negatif dulu. Nah, kalau negatif, dia nih yang di dalam kurungnya, yang dalam nilai mutlak tadi harus dikalikan dengan min. Seperti itu ya. Jadi seperti ini, minus dikali 4 min 2x sama dengan 3. Minusnya kita bisa pindah ke sini, jadi buat dibagi 3 ya. 3 dibagi min 1 ya, min 1 ini kan gak ada angkanya, jadi anggap aja min 1 gitu ya. Anggap, karena di sini emang ada angka 1 gitu, tapi nggak ditulis ya. 3 dibagi min 1, kita dapat min 3. 4 min 2x. Oke, 4-nya kita pindah jadi min 4. Min 3 dikurang 4 sama dengan min 7. Min 2 yang di sini kita pindah jadi min 7 dibagi min 2. Oke, jadi kita dapat sekarang X-nya itu sama dengan 7/2. Sama ya kayak tadi ya. Jadi ada yang 1/2, ada yang 7/2. Nah, maka himpunan penyelesaian dari 4 min 2x sama dengan 3 adalah ya ini, 1/2 sama 7/2. Seperti itu ya. Nah, ini untuk pembahasan soal pertidaksamaan nih. Sekarang pertidaksamaan nilai mutlak. Tentukan himpunan penyelesaian dari nih yang tadi. Cuman bedanya Bapak tandanya ini yang sama dengan Bapak ubah jadi kurang dari 3 gitu. Nah, sama sih kalau ada dua cara juga. Nanti cara yang pertama ini mengkuadratkan kedua ruas. Sama kayak tadi. Oke. Sama kayak tadi, gak ada bedanya sampai sini. Cuma di sini kan tadi kan pertidaksamaan. Oke. Nah, kita susun angka 1/2 sama 7/2 kita taruh di sebuah garis bilangan. Oke. Garis bilangan ya. Ini angkanya berurutan. Nah, di sini angka-angka yang ini ada Bapak bagi 3 area. Oke, 3 area. Yang hijau ini yang merah yang kiri dan merah yang kanan di sini. Yang merah yang kiri kita coba pakai angka yang salah satu yang ada angka di area 1 ini. Kita ambil 0/2. Oke, kita masukkan ke dalam X. Oke. Tadi angka ini nih, awal ini nih 4 min 2x dikuadratkan, ini Bapak ambil dari yang ini ya. Bapak ambil dari yang ini. Oke. Bapak ambil dari situ.
Nah, di sini X-nya Bapak ganti dengan 0 per 2. Oke. 2 dikali 0, 0. Oke. 0 dibagi 2, 0. 4 dikurang 0, 4. Oke. Jadi kita punya 4 pangkat 2 adalah 16. Nilai mutlaknya otomatis hilang. Oke. 3-nya 3 pangkat 2 itu 9, 9. Kita dapat 16 dikurang 9. Ya. 16 kurang dari 9. Bener gak sih 16 kurang dari 9? Salah ya. Padahal 16 itu lebih besar dari 9. Nah, jadi ini nih. Nah, ini nih. Yang merah ini adalah area yang tidak masuk nilai-nilainya pada himpunan pertidaksamaan nilai mutlak. Oke. Nah, tanda yang ini kan tadi sama dengan ini Bapak ganti sesuai dengan soalnya ya, lebih kecil itu. Jadi area sini karena ini diuji coba salah, ya udah berarti area ini salah. Coba area yang hijau kita masukkan. Contohnya kita masukkan 4 per 2 nih ya. 4 per 2 kita masukkan 2 kali 4 8. 8 dibagi 2 4. 4 kurang 4 0. 0 pangkat 2 0. Nah, 3 itu pangkat 2 ya udah 9. 0 itu lebih kecil dari 9. Betul ya. Makanya Bapak nih kasih area hijau, berarti area ini tuh benar. Nah, di sini yang terakhir, oke. Area yang ini merah kita masukkan contohnya 8 per 2. Oke, 2 kali 8 16. 16 dibagi 2 itu 8. 4 dikurang 8 itu min 4. Oke. Min 4 kuadrat. Min 4 kali min 4 16. Nilai mutlaknya hilang. Ya udah, 16-nya jadi positif ya. Kan min kali min ya. Jadi positif. Nah, 3 ini pangkat 2 9. 9, oke. 16 kurang dari 9. Oke, sama kayak tadi. Padahal 16 itu lebih besar dari 9. Berarti area ini salah. Nah, kalau jawabannya yang ada di area yang hijau ini, cara menuliskan himpunannya seperti apa? Nah, 1 per 2 sama 7 per 2 yang sudah kita dapat angkanya tadi, itu kita masukkan di sini nih. Jadi nilai X atau jawabannya adalah himpunannya itu, ya X itu harus lebih besar dari 1 per 2 dan harus lebih kecil dari 1 per 2. Jadi seperti itu, harus lebih kecil dari maksudnya harus lebih kecil dari 7 per 2 ya. Nah, makanya kan ini yang 6 per 2 kan lebih kecil. Makanya ini termasuk himpunan penyelesaiannya. Oke, jadi seperti itu ya. Oke. Nah, selanjutnya ini cara kedua ya. Kita menggunakan aturan pertidaksamaan. Nah, ini aturan pertidaksamaan yang tadi sudah Bapak kasih tahu, ini digunakan. Nah, jadi kalau soalnya tadi kan kayak gini nih. Nilai mutlak dari 4 min 2x lebih kecil dari 3. Oke. Maka kita menggunakan yang ini nih, yang A nih. Aturan yang A nih. Oke. Jadi P-nya ini kan sudah lebih besar dari 0 ya. 3 kan ya, lebih besar dari 0. Oke, syaratnya sudah memenuhi. Berarti nanti nih min P. Jadi kan kita punya 3, berarti min 3 gitu. Terus X-nya yang ini. X-nya dari yang 4 min 2x. 4 min 2x, oke. Nah, ini P-nya 3. Oke ya. Nah, kita cara pengerjaan kita. Oke, di sini kan ada 4. Jadi kita usahakan yang tengah-tengah ini harus ada X aja. Gimana caranya? Si 4 ini harus kita hilangi. Jadi semua ruas ini, ruas kiri, ruas tengah, ruas kanan ini harus semua dikurangi 4. Oke, kita coba kurangi 4, min 3 dikurang 4. Terus ini dikurang 4, tengah juga yang kanan juga dikurang 4. Ini hasilnya min 7, yang ini hasilnya min 1, yang ini tinggal min 2x. Oke. Nah, ini biar jadi x, min 2-nya harus dihilangkan dengan cara dibagi min 2. Oke, ingat. Kalau dibagi min 2 ya, semuanya nanti harus dibagi min 2, dibagi min 2, dibagi min 2. Dan ingat ya, kalau dibagi dengan min, Bapak sudah ajarkan di persamaan di pertidaksamaan nilai mutlak, ini tandanya ini harus berbalik, berubah tanda. Oke. Setelah ini dibagi dengan min, oke, tanda yang tadinya lebih kurang dari jadi lebih dari. Oke, harus berubah. Kalau dibagi dengan min atau dikali dengan min, itu harus berubah tandanya. Oke, sudah ya. Ini juga yang tadinya kurang dari berubah jadinya berbalik lebih dari. Oke. 7 per 2 min 7 dibagi min 2 hasilnya 7 per 2. Oke, yang ini hasilnya tinggal X, yang ini tinggal 1 per 2. Nah, tandanya kan jadi seperti ini. Nggak apa-apa, kita balik ya. Tidak kenal kita balik di sini. 1 per 2-nya jadi di sini. Tandanya kan juga ya jadi nggak berubah kan. Kalau misalnya kayak gini nih. Dari sini kita balik gitu. Jadi 1 per 2-nya yang tadinya 1 per 2-nya di sini jadi 1 per 2 di sini. Tanda nilai lebih yang ininya lebih darinya di sini. Jadi dia pindah ke sini gitu. Ini yang tengah-tengahnya X. Ini yang tengah-tengahnya X nih ya. Tengahnya X ya. Kan tetap di tengah-tengah seperti itu ya. Itu. Jadi
sama saja dengan seperti ini ya, jawabannya sama tuh. Oke. Sama ya. Nah, ini latihannya, kalian bisa kerjakan, tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak X min 3 lebih dari 2 itu. Selamat mengerjakan anak-anak.